Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita rapikan posisinya terlebih dahulu dan mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Rahmawati, hadir Bu. Weni Putria, hadir Bu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakannya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian perhatikan, pernah tidak kalian melihat orang yang rajin membaca Al-Quran tetapi sikapnya masih suka kasar? Nah, jadi itu menunjukkan bahwa iman tidak hanya cukup tahu atau membaca saja, tetapi harus diyakini dan diamalkan dengan sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dan menunjukkan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba sebutkan kitab apa saja yang kalian ketahui. Al-Quran dulu. Ya, benar sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa kalian sudah mengetahui di awal pembelajaran. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas definisi iman kepada kitab Allah. Nah, jadi iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menurunkan kitab kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Nah, jadi iman itu bukan hanya sekedar tahu saja, tetapi ia memuat tiga unsur penting, diantaranya yaitu yang pertama dibenarkan dengan hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan dengan perbuatan. Contohnya, seseorang mengaku beriman kepada Al-Quran, maka sikapnya harus mencerminkan nilai Al-Quran seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Misalnya ya, ada siswa yang mencontek saat ujian. Menurut kalian, apakah perilaku itu sudah mencerminkan iman kepada kitab Allah? Belum, Bu. Iya, tepat sekali, karena isi Al-Quran mengajarkan kejujuran dan bukan kecurangan ya. Nah, jadi perlu kita ingat, iman kepada kitab Allah tidak cukup hanya dengan dihafal nama kitabnya saja, tetapi juga harus tampak dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video terkait materi kita tadi. Silakan disimak baik-baik ya.
menjadikannya pedoman hidup bukan hanya di meja tapi juga diamalkan. Ya, benar sekali. Silakan berikan aplaus kepada temannya. Baik, selanjutnya Ibu akan menuju kepada Rahmawati. Pertanyaannya itu, hikmah apa yang didapat jika kita sudah mencintai Al-Quran? 1. Hati akan menjadi tenang. Baik, silakan berikan aplaus kepada Rahmawati. Sekarang berdasarkan dari video yang sudah ditampilkan tadi dan juga dari materi yang sudah Ibu sampaikan di awal, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Reni. Kesimpulannya yaitu iman kepada kitab Allah adalah meyakini kitab-kitab Allah dan mengamalkannya. Ya, benar sekali. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu harus meyakini kebenarannya dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi selanjutnya kita akan bermain kuis. Jadi di sini sistemnya siapa yang cepat itu yang menjawab. Dan nantinya akan diberikan tanda nilai siapa yang dapat menjawab dengan benar ya. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, Ahmad yakin Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup. Sikap Ahmad ini mencerminkan Bu, keimanan kepada kitab-kitab Allah. ya, mari kita cek apakah benar. Ya, benar. Selanjutnya, Fatimah selalu mengamalkan ajaran Al-Quran, menunjukkan iman pada kitab Allah harus diwujudkan dalam Bu. Mari kita lihat. Ya, benar. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci dari Allah SWT yang berisi puji-pujian dan zikir. Kitab suci tersebut adalah Bu. ya, benar. Selanjutnya, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya bagi Bani Israel adalah Bu. Injil. ya, benar. Selanjutnya, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai berisi hukum syariat untuk Bani Israel adalah Taurat. Bu. ya, benar. Baik, soal selanjutnya, ajaran Al-Quran yang universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia menunjukkan sifat Al-Quran sebagai Bu. Rahmatan lil alamin. ya, benar. Selanjutnya, di era digital banyak hoax beredar. Seseorang yang mencintai Al-Quran akan menyikapi fenomena ini dengan cara Bu. Menjadikan Al-Quran dan Nabi sebagai filter informasi. ya, benar. Selanjutnya, sebagai pelajar muslim, cara paling dasar menunjukkan cinta kita pada Al-Quran adalah dengan Bu. Rajin membaca dan mempelajari secara rutin. mari kita lihat. Ya, benar. Baik, soal yang terakhir yaitu Amir pandai membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Perilaku ini contohnya dari Bu. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. mari kita lihat. Ya, benar. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang kami pelajari hari ini, dan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh.